Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan juga ihsan, serta sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kultum Ramadan kali ini saya akan membahas 4 hal yang harus ada pada diri manusia. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan, dan juga setan, yakni akal, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan manusia ini lebih dinamis karena manusia berjuang dalam ikatan antar ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat yang hanya tunduk patuh kepada Allah. Bisa seperti hewan yang hanya mementingkan keinginan jasmaninya, ataupun seperti setan yang hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk terbaik, manusia diberikan 4 hal sebagai permata. 4 permata ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, sebagaimana dikutip oleh Ihya Ulumiddin, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata ini adalah akal, agama, sifat malu, dan juga amal soleh. Yang pertama adalah akal. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang mengarahkan manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal yang memahami manusia dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan batil, mana yang tepat ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Yang kedua adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak, dan juga pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalankan kehidupannya, bagaimana manusia mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan manusia untuk memilih agama yang hanif atau lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir batin dan dapat melahirkan sifat pengendali berupa malu, serta membuahkan amal soleh. Yang ketiga adalah sifat malu. Malu adalah sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia, yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membedakan malu menjadi 2, yakni haya'un nafsiyun dan haya'un imaniyun. Haya'un nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap manusia.
Contohnya adalah rasa malu memperlihatkan aurat dan sebagainya. Sifat ini tidak diberikan kepada hewan. Sementara hayaun imaniyun adalah ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan kepada mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dr. Mahar mengutip dalam hadis Nabi Muhammad yang artinya malu itu sebagian dari iman, sehingga harus diinternalisasikan malu berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama ataupun mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya, yang kadang-kadang merugikan orang lain. Contoh sederhana yang dapat diambil dari kehidupan sehari-hari adalah betapa banyak orang pandai agama, tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, melainkan memperalat agama untuk kepentingan dirinya ataupun kelompoknya. Maka yang timbul dari itu bukan amal soleh, justru maksiat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan mengenai 4 hal yang harus ada pada diri manusia. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.